Keseriusan tim pembela hukum Jokowi untuk mempersoalkan mereka-mereka yang menuduh Jokowi memalsukan ijazahnya, dan ini sudah keterlaluan karena sudah masuk ke ranah fitnah dan pencemaran nama baik. Nampaknya mereka mulai panik dan berbagai macam statement justru menjadi blunder yang diungkapkan di ruang media sosial. Saya ingin menunjukkan salah satu dari pernyataan Rizal Fadila bahwa pasca pertemuan dengan Joko Widodo di kediamannya di kota Solo, Rizal sempat menyampaikan bahwa niat untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum itu bukan bagian yang menjadi strategi yang dilakukan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA, tetapi mereka cuma ingin sampai pada silaturahmi bertemu dengan Jokowi, dan pertemuan itu hanya ingin melihat secara langsung apa yang dianggap sebagai hal yang paling prinsip, yaitu melihat ijazah-ijazah Jokowi mulai dari SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi S1 di UGM. Bagaimana kita membincang kepanikan para aktivis yang kekeh dan ngotot untuk mempersoalkan ijazah Jokowi. Mari kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, saya menemukan beberapa jejak digital yang harus kita anggap ini bukan main-main tetapi serius. Sepertinya ada kepanikan yang mulai menyeruak dalam diri para aktivis yang datang begitu ngotot ke Universitas Gadjah Mada dan kemudian ke kediaman Joko Widodo di kota Solo. Mereka tak membayangkan bahwa Jokowi akan sengotot ini dan ingin memasukkan persoalan terkait dengan tuduhan ijazah yang dipalsukan itu ke ranah hukum. Dan karena itu, apa yang dianggap sebagai sesuatu yang kemudian mereka tidak antisipasi bahwa Jokowi ingin membawa ini pada persoalan hukum. Dan karena itu, Jokowi merasa bahwa apa yang mereka sudah tuduhkan itu sudah masuk ke ranah fitnah dan pencemaran nama baik. Apa yang mereka anggap sebagai sesuatu yang wajar itu adalah hanya sebatas silaturahmi belaka. Dan pertemuan di antara Jokowi dan tim TPUA di kediaman Jokowi di Solo yang disebut sebagai pertemuan silaturahmi, itulah puncak dari usaha mereka, tanpa harus membuat mereka membawa ini ke ranah hukum yang membuat mereka menjadi orang yang kemudian bisa melihat bahwa ternyata nyali Jokowi itu luar biasa besar. Mereka tidak membayangkan bahwa sekuat itulah Jokowi dan seserius itu tim kuasa hukum Jokowi ingin membawa persoalan ini untuk diseret dan dibawa menjadi persoalan yang berada pada sisi mereka berhadap-hadapan di pengadilan. Ini sekaligus memberi pesan bahwa kemungkinan memang tim TPUA perlu berpikir ulang apakah memang tuduhan-tuduhan mereka itu berdasar pada informasi atau kebenaran terkait dengan fakta-fakta yang mereka miliki. Ataukah sebetulnya konstruksi, narasi, argumentasi, dan upaya untuk membuktikan bahwa Jokowi itu memalsukan ijazah itu semuanya adalah rekayasa belaka.
Karena kepanikan ini harus dianggap sebagai bentuk dari mereka yang tidak siap sebetulnya dengan pembuktian yang oleh Jokowi ini dituduh sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Karena itu, kepada tim pembela ulama dan aktivis, Anda semua harus bersiap-siap. Karena kali ini Jokowi tidak main-main, tim pembela hukum Jokowi akan serius untuk memperkarakan ini, dan karena itu mereka harus memang benar adu argumentasi dan adu data terkait dengan persoalan yang simpang siur, di mana Jokowi sangat yakin dan tim kuasa hukumnya sangat pasti bahwa mereka memiliki data yang valid dan ijazah-ijazah Jokowi itu adalah ijazah yang benar, ijazah yang asli, dan apa yang dituduhkan itu sama sekali itu merupakan bagian dari fitnah dan pencemaran nama baik. Karena itu bersiap-siaplah kalian semua yang terus nyinyir pada Jokowi, karena Jokowi akan bertindak keras, dan kali ini sikap tegas Jokowi itu yang dinanti-nanti oleh publik luas, bahwa mereka-mereka yang tidak ingin agar situasi kehidupan berdemokrasi kita itu berjalan dengan baik, karena mereka terus-menerus ingin membuat persoalan terkait ijazah Jokowi yang telah diverifikasi itu lalu merupakan sesuatu yang seperti pas dan tepat untuk mereka tembak, tetapi ternyata orang yang mereka tembak itu punya segala sesuatu yang mereka tidak pernah bayangkan. Jadi Jokowi memiliki ijazah asli, dan Anda semua yang terus-menerus menyerang Jokowi, Anda akan melihat bahwa kali ini Jokowi berbeda seperti yang selama ini kita selalu memandang Jokowi sebagai orang yang tidak punya nyali, orang yang berlindung pada kekuasaan, orang yang sebetulnya melakukan pembohongan publik, karena semua itu tidak benar, semuanya itu harus kita anggap sebagai pembohongan publik. Jadi pembohongan publik itu sebetulnya dilakukan oleh mereka-mereka yang nyinyir, yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis, mereka-mereka yang menyebut dirinya Egy Sujana, Roy Suryo, dan Raismon Sianipar, yang terus ngotot ingin membuktikan Jokowi memalsukan ijazahnya. Saya ingin katakan sekali lagi teman-teman, Jokowi kali ini berbeda seperti yang kita bayangkan Jokowi yang kemarin-kemarin. Ia kali ini serius untuk bersikap keras, bersikap tegas, dan tim pembela hukum Jokowi telah disiapkan untuk memastikan bahwa penegakan hukum harus diarahkan pada mereka-mereka yang telah berlaku melebihi hal-hal yang pantas dan wajar dan normal dalam demokrasi yang memang bebas, tetapi kebebasan kita itu harus diukur oleh tanggung jawab kita pada ruang-ruang sosial yang kita masuki, termasuk menjaga privasi orang-orang yang kita anggap atau kita tuduhkan sebagai sumber masalah, padahal sebetulnya kita sendiri adalah sumber masalah. Karena itu kami mendukung Pak Jokowi untuk serius memproses hal ini. Mari tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa verifikasi terhadap persyaratan-persyaratan ketika Anda maju dalam kontestasi pemilihan wali kota di Kota Solo, gubernur di DKI Jakarta, hingga 2 periode sebagai presiden, tidak ada pembohongan publik, dan Anda memang presiden yang kita cintai dan rakyat Indonesia cintai. Dan karena itu bersiap-siaplah, kepanikan tingkat tinggi, tingkat dewa akan Anda rasakan dari orang-orang yang terus-menerus nyinyir dan ingin menyerang Joko Widodo.